virtual, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Nur Fajri Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma 'allimni fima nasitu wa ma lam a'lam minal ilmi wal Qur'anil Karim. Baik, jamaah Zoomiyah, puji syukur tentu kita senantiasa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini tanggal 21 bulan Oktober 2022 kita bisa bersilaturahmi secara virtual dalam rangka diskusi bulanan. Kebetulan saya ditugaskan untuk sharing sebenarnya, mungkin hanya sebagai pemantik terkait dengan materi ya fikih muamalah secara luas ya. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah, terlebih dahulu saya mungkin minta maaf jika nanti yang saya sampaikan itu ada yang salah. Jadi di sini tempatnya saya akan mendapat kebenaran itu. Bisa saja yang saya sampaikan, yang mendengarkan ini lebih paham dari saya daripada saya sendiri. Mohon nanti masukannya kalau supaya saya tidak selamanya berada dalam alam kesalahan, sehingga nanti mohon dibenarkan, mohon diperbaiki. Baik, tentu fikih muamalah secara umum ya. Saya yakin semuanya sudah mengerti di forum ini bagaimana fikih muamalah itu. Ya, praktek muamalah itu sendiri sudah lebih tua daripada praktek ibadah yang kita lakukan. Karena dari awal tentu muamalah itu sudah dilakukan. Muamalah itu sendiri tentu kita sudah paham. Ya, dari bahasa Arab berasal dari akar kata amalah. Dan amalah bisa kita artikan berbuat, bekerja, lalu ditambah satu huruf setelah fa'il, amalah yang fa'ilnya pendek lalu ditambah satu huruf menjadi amalah, tentu berubah maknanya sehingga tidak lagi berbuat, berubah menjadi saling berbuat, saling bekerja, saling beramal. Nah, ketika ada kata-kata saling, tentu di situ menghendaki adanya interaksi. Maka muamalah itu secara umum dapatlah kita katakan apapun bentuk interaksi yang dilakukan oleh manusia, tentu itu dapat dikatakan adalah muamalah. Oleh ulama, maka ini disebut dengan muamalah dalam arti yang sangat luas. Muamalah dalam arti yang sangat luas sekali. Ya, apapun itu interaksi, termasuklah sekarang kita berinteraksi melalui virtual, maka ini bagian dari muamalah secara luas. Tentu bukan itu yang dimaksud, karena interaksi manusia itu sangat luas sekali bidangnya, dengan berbagai macam bidang. Nah, yang dimaksud tentu adalah muamalah di sini, muamalah yang lebih ke sifatnya dalam kajian kita ini, karena kajian tentang ekonomi, maka ya yang ada hubungannya dengan ekonomi. Kalau kita persempit lagi, muamalah kita dalam perekonomian tentu lebih sempit. Bisa kita lihat dari bentuk objek dari muamalah itu sendiri. Objek muamalah dalam ekonomi tidak bisa lepas dari dua hal menurut saya. Sebelum kita mengenal uang, maka objek yang pertama yang kita kenal itu adalah objek muamalah itu tentu adalah barang. Selain barang atau zat, maka objeknya adalah manfaat atau jasa. Maka objek muamalah itu tidak terlepas dari dua ini.
antara barang dan jasa. Itu yang dijadikan objek. Apapun yang kita lakukan tidak terlepas dari ini. Lalu muncul uang, maka nanti barang bisa kita garis miringkan, uang atau barang. Apapun bentuk muamalah ya terkait dengan uang atau barang, manfaat atau jasa. Nah, tentu yang menjadi kajian ini melihat bagaimana uang itu didapatkan, bagaimana uang itu berpindah atau barang itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, maka bentuk perpindahannya itulah nanti yang diatur berdasarkan ketentuan. Karena ini lebih dari satu orang, maka kita sebut di situ ada interaksi antara yang orang pertama dan orang kedua. Interaksinya itu bisa saja dalam bentuk jual beli, dalam bentuk utang piutang, pinjam meminjam, dan lain segala macamnya. Maka di situ kita sebut dengan ada akad, ada kontrak yang mengikat antara kedua orang yang melakukan muamalah ini. Tentu dari situ kita pahami nanti unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan keinginan ketika mereka melakukan interaksi tersebut. Bahasa saya di sini adalah interaksi muamalah. Nah, secara sederhana seperti itu kita memahami bagaimana muamalah itu sendiri. Selanjutnya, tentu dalam Islam, ya muamalah itu diatur berdasarkan nas-nas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Saya di sini mencoba untuk mengutip dulu dari Al-Quran di surat An-Nisa ayat 29. Saya kira semua kita di sini mungkin ada yang hafal dan memahami. Nanti kalau saya salah menjelaskannya tolong diperbaiki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu An-Nisa ayat 29. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, saya biasanya menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk menjadi akar dalam bermuamalah itu. Karena ayat ini dimulai dengan tentu panggilan untuk orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sesamamu. Ya, harta di antara kamu sesamamu dengan cara yang batil. Kita tahu kok bagaimana memakan harta sesama atau harta orang lain dengan cara yang batil. Memang di ayat itu dikatakan la ta'kulu amwalakum. Jadi kalau kita artikan perkata, janganlah kalian memakan harta kalian. Lalu bainakum, lalu harta sesama kalian. Oke lah, ada ulama yang memahami memakan harta kita sendiri itu adalah kita tidak membayar zakat. Oke, kalau memakan harta orang lain, ya banyak cara memakan harta orang lain. Banyak pula kasus yang sudah pernah kita saksikan dalam memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Contoh, menipu tentu memakan harta orang lain. Korupsi tentu memakan harta orang lain. Merampok, begal, banyak sekali contoh seperti itu. Saya mungkin agak menjelaskan di sini ke aspek yang lainnya. Aspek yang lain dulu. Saya melihat sebenarnya kan tidak ada gunanya toh makan harta orang lain dengan cara yang batil. Pedagang menipu, menjual barang yang dalam ukurannya mestinya 1 kilo, ternyata timbangannya itu kurang dari 1 kilo, anggaplah itu 9 on, berarti menipu 1 on. Mereka menganggap mendapat rezeki. Yang mereka lakukan itu, melakukan penipuan itu dapat rezeki 1 on, dapat tambahan rezeki. Dalam bermuamalah seperti ini. Saya sering bertanya seperti itu. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, biar tambah banyak dapat rezekinya, biar banyak untungnya. Cuman kalau kita sadari kembali, rezeki kita itu kan sudah diatur. Rezeki tidak dapat ditukar. Wa ma min dabatin alal ardi illa 'alallah wa ma min dabatin alal ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah cukupkan, sudah atur rezeki bagi mereka. Artinya, saya punya rezeki,
Bapak Nur Fajri juga ada rezekinya. Tidak mungkin dong rezeki saya dengan Bapak Nur Fajri itu tertukar. Penipuan merupakan salah satu bentuk yang saya pahami adalah upaya manusia untuk menukar rezeki orang itu. Dalam pandangannya rezekinya itu tertukar, tapi saya yakin sekali rezekinya tidak akan tertukar. Kalau tertukar berarti Allah kita tidak hebat dong kalau tertukar, tapi Allah kita pasti hebat. Tidak mungkin Allah kita tidak hebat, maka rezekinya itu tidak akan tertukar. Otomatis sia-sia yang mereka lakukan ketika melakukan penipuan ataupun bentuk lain, mencuri harta orang lain dalam upaya menukarkan rezeki. Karena Allah sudah jamin rezekinya tidak akan tertukar. Nah, jikalau itu dilakukan, menurut saya, makanya nanti pasti Allah mengambilnya lagi. Ini berdasarkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Orang yang melakukan tindakan pencurian merasa mendapatkan tambahan atas harta yang dia miliki. Sebenarnya dia berusaha menukar atau menipu Allah, padahal Allah tidak akan pernah ditipu. Wa makaru wa makarullah, innallaha khairul makirin. Dan itu tidak mungkin terjadi. Saya sering sampaikan mungkin ke mahasiswa saya. Sia-sia saja yang dilakukan karena pasti nanti diambil lagi oleh Allah. Karena kalau itu bukan rezekinya, pasti Allah ambil lagi. Dan kapan Allah mengambilnya, ya kita tidak tahu. Allah Maha berkehendak, kapanpun dia mau ambil. Ketika itu juga, ataupun nanti di kesempatan yang lain, bulan depan, tahun depan, ataupun 10 tahun kemudian, ataupun setelah dunia ini berakhir. Termasuk juga ketika misalnya, kenapa kita dianjurkan untuk bersedekah? Bukankah itu kita memberikan rezeki kita kepada orang lain? Secara kasat mata tentu begitu. Tapi hakikatnya rezeki tidak akan tertukar. Karena kebaikan kita tentu Allah kembalikan lagi. Bentuknya seperti apa? Ya bisa saja. Saya mungkin bisa kasih contoh yang menurut saya bisa terjadi seperti itu. Kebetulan saya punya pengalaman ketika kuliah dulu di Padang. Mau ke kampus itu naik bus kota, ongkosnya ketika itu Rp700. Jadi kalau pagi-pagi tentu rame, berdesa-desakan, keneknya lupa, nagih ongkos. Ketika lupa, saya sudah sampai kampus, saya nggak bayar ongkosnya. Malah cerita, kadang-kadang kita kan bangga yang seperti itu kadang-kadang. Tadi saya nggak bayar ongkos loh, bangga, merasa mendapat untung, padahal itu hak orang lain yang mesti kita bayarkan. Ongkosnya 700. Kebetulan kuliahnya full satu hari itu, sampai sore. Nah, ketika pulang, pena saya harganya 1.500. Hilang. Nah, barangkali ini bentuk sesuatu ketika kita memakan hak orang lain, harta orang lain dengan cara batil berdasarkan An-Nisa 29 ini, Allah ambil lagi kok. Ya barangkali menurut saya waktu itu Allah ambil langsung. Allah ambil langsung. Tapi kita kan sering menganggap sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah sesuatu yang kebetulan. Saya yakin apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Allah sudah atur semuanya. Allah sebagai orang rububiyahnya, dengan rububiyah yang mengatur segalanya, pasti apapun yang terjadi itu sudah diatur. Makanya ketika bermuamalah, tentu berdasarkan ayat 29 ini, An-Nisa 29, kita mesti hati-hati. Jangan sampai ada hak orang lain yang kita rampas, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kenapa? Ya tentu nanti suatu saat Allah ambil lagi tanpa kita sadari. Makanya akhirnya saya punya kesimpulan, apapun yang terjadi pada diri seseorang yang kita namakan itu musibah, bentuknya cuma dua bagi saya. Yang saya pahami, yaitu kalau tidak teguran, ujian. Kalau ujian, berarti yang menimpa kita itu Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau teguran, berarti ada kesalahan yang sudah kita buat. Kalau teguran, maka solusinya, kalau ujian kita mesti lulus dari ujian itu. Bagi saya lulus ujian itu tentu sabar, karena sabar itu sudah dijanjikan di dalam Al-Quran. Orang yang sabar, Allah bersama dia. Tentu nanti. Kemudian yang kedua mesti ikhlas. Kalau ikhlas nanti insya Allah ujiannya itu diluluskan oleh Allah. Sabar dan ikhlas. Tapi kalau teguran ya obatnya adalah istighfar. Minta ampun, menyadari kesalahan.
sehingga nanti Allah tidak kita tidak ditambah lagi dengan ujian yang lain. Nah, tentu seperti itu. Maka bisa saja nanti ketika kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kalau kita pedagang menipu dalam timbangan, mungkin yang kita tipu itu dikit karena menguranginya sedikit, tapi Allah itu kan tidak melihat sedikit. Kalau bukan rezekinya, pasti Allah ambil kembali dan dikembalikan kepada yang berhak. Nah, Allah mengambil dari kita itu kadang-kadang menurut saya kan hilang pena, tidak bayar ongkos cuma 700 perak kok. Tapi diambilnya 1.500, lebih dari 2 kali lipat. Yang menipu mungkin merasa bisa saja nanti pas di rumah istrinya sedang cuci piring gara-gara menipu satu on. Tidak terasa, tidak sengaja piringnya pecah. Mungkin piring harganya 3.000, yang ditipu cuma 1.000. Bisa saja melalui cuci piring Allah ambil kembali. Atau dalam bentuk lain. Ya kan Allah itu maha berkehendak. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Bisa saja di antara keluarga kita itu ada yang sakit, tapi tidak semua sakit itu adalah musibah. Tidak semua sakit itu adalah ujian, bisa teguran, bisa saja itu adalah ujian. Tapi bisa saja Allah mengambilnya melalui itu. Atau nanti kendaraan kita banyak bocor. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi memakan harta yang batil itu kadang-kadang menurut saya memahami ayat ini sia-sia yang mereka lakukan. Mereka yang mencuri, mereka yang merampok, menipu, begal, bahkan termasuk kita, mungkin mereka yang berprofesi sebagai pendidik. Nah, termasuk ketika menjalankan kewajibannya, tentu ada beban jam perkuliahan yang sudah dijadwalkan. Mengajar tidak sesuai dengan jamnya, kurang dari jam yang sudah dijadwalkan, maka itu nanti dikhawatirkan juga itu. Kita khawatir kalau memakan harta yang memang bukan hak kita. Kepada mahasiswa biasanya kalau kuliah saya sampaikan begitu. Kalau saya nanti agak telat sedikit keluarnya, bukan telat masuk, saya masuk alhamdulillah tepat waktu. Telat keluar, nggak usah protes, tapi kalau keluar sebelum jamnya silakan protes. Dikhawatirkan nanti seperti itu, ada rezeki yang tidak hak kita yang kita makan. Kemudian saya sambung ayatnya, wala taqtulu illa an takuna tijaratan antarodi. Jadi mencari harta tentu melalui perniagaan, kecuali melalui perniagaan antarodin yang asasnya adalah suka sama suka. Nah, kadang-kadang sebagian itu menganggap mereka yang awam, mungkin kita di sini tidak. Mereka yang menganggap kalau suka sama suka udah boleh semuanya dong. Ya enggak gitu juga. Dalam Islam suka sama suka yang saya pahami tentu ada batasnya. Kalau dalam muamalah itulah batasnya yang kita pahami sebagai prinsip-prinsip dalam muamalah yang harus kita ikuti. Tentu dalam transaksi tidak boleh, dalam bermuamalah apapun, kalau zatnya, bendanya atau barangnya itu adalah benda yang diharamkan, maka apapun bentuk transaksi yang terkait dengan benda yang diharamkan, tentu itu tidak dibolehkan. Walaupun itu dilakukan secara suka sama suka. Jadi kalau mahasiswa saya itu menganggap seperti itu, kalau suka sama suka ya sudah boleh, makanya sebatas ya. Ada dong batasannya. Kalau haram tentu tidak boleh, meskipun mereka itu suka sama suka. Ya, yang diharamkan dalam Al-Quran tentu ada yang disebutkan secara rinci, tentu ada yang disebut dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi ada juga yang diharamkan disebutkan dengan ciri-cirinya saja. Berarti ada yang global dan ada yang memang langsung rinci. Ya, kita contohkan misalnya transaksi daging babi lah, itu sudah ngerti. Maka apapun yang terkait dengan babi tentu tidak boleh ditransaksikan karena dia itu adalah haram. Meskipun yang melakukan transaksi itu mereka suka sama suka, tapi Allah batasi itu benda haram, tidak boleh ditransaksikan. Selanjutnya misalnya, ini mungkin menjadi prinsip. Kalau benda itu mengandung unsur riba, nah riba kita mungkin sudah mengerti. Ya, walaupun mereka itu suka sama suka, tapi kan ada ribanya. Ada ribanya. Nah, riba dalam hal ini tentu ada pembahasan tersendiri. Mungkin kita sudah mengerti semua tentang itu. Nah, mereka
Dasarnya adalah suka sama suka. Saya kebetulan memang pernah bertanya juga seperti itu ya, antara orang yang melakukan praktek pinjol yang kita pahami tentu dalam Islam, karena di situ adalah bentuknya utang piutang, kemudian ada tambahan dalam pengembalian utang, ya sepakat ulama mengatakan kullu qardin jarra manfaatin bahwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada yang mendapatkan manfaat dari memberi piutang, maka itu adalah riba. Maka dalil mereka tentu mengatakan, kan suka sama suka, antara minjam, antara yang utang dengan yang memberi utang. Ya, walaupun suka sama suka, tapi ini termasuk yang dilarang. Kemudian transaksi untuk sesuatu, meskipun suka sama suka, yang tidak jelas, gharar, atau tidak pasti, transaksi yang di dalamnya menuntut kepastian tapi dilakukan secara tidak pasti, maka itu termasuk sesuatu yang tidak dibolehkan, meskipun itu dilakukan berdasarkan suka sama suka. Dalam hal ini mungkin ada beberapa contoh yang bisa kita lihat, transaksi yang dilakukan yang bentuknya tidak pasti. Kalau bentuknya jual beli, tentu jual beli terhadap sesuatu barang yang tidak dapat dipastikan barang itu akan sampai ke tangan pembelinya atau tidak. Biasanya kalau di beberapa buku fikih muamalah itu dicontohkan begini. Ada orang yang menjual buah-buahan ketika buah-buahan itu sudah masih berupa putih atau bunga. Nah, ketika masih berupa putih atau bunga, sudah diperjualbelikan antara pemilik pohon dengan orang yang membeli. Mereka beranggapan, oh suka sama suka, penjualnya suka, pembelinya juga suka, tetapi barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang tidak pasti. Nah, ini tentu tidak boleh dilakukan, walaupun suka sama suka. Atau di beberapa tempat hiburan, misalnya kita sering melihat jual beli yang dilakukan di pasar malam pakai lempar gelang itu. Saya nggak tahu di tempat bapak-bapak itu ada atau tidak. Mereka beli gelangnya lalu dilempar, yang kena lempar itulah yang dibeli. Tentu, walaupun suka sama suka, ini banyak terjadi. Nah, praktek seperti ini, tentu kalau kita kaitkan dengan tadi sebelum ini ada rezeki. Wah, ini tentu Allah tidak memberi rezeki dengan cara yang seperti itu, walaupun itu dapat. Itu contohnya gharar. Lalu transaksi di dalamnya unsurnya terdapat maisir, perjudian. Ya, judi itu mungkin yang kita pahami bentuk yang paling sederhana. Ada beberapa orang menggunakan kartu ataupun apa itu, berempat orang, masing-masing mereka punya modalnya masing-masing, membayar kontribusi, lalu uang itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang menang. Yang melakukan tindakan judi itu tentu suka sama suka mereka, tapi itu tetap tidak dilarang. Terus bagaimana mendowngrade-kannya bentuk judi ini dalam transaksi bisnis? Tentu banyak sekali. Bisnis yang memang di dalamnya menerapkan unsur-unsur yang di dalamnya terdapat unsur-unsur judi tersebut. Dalam bidang apapun nanti bisa dilakukan. Kemudian yang di dalamnya termasuk unsur riswah, suap, sogok, menyogok, walaupun suka sama suka. Nah, suap atau sogok menyogok ini luar biasa. Sampai pemerintah dulu di awal membuat tim saber pungli, tapi sekarang saya tidak dengar lagi tim saber pungli itu. Ya, mereka untuk memuluskan kepentingan mereka dengan membayar sesuatu sehingga merampas hak orang lain. Hak orang lain. Kalau misalnya musim-musimnya tes untuk menjadi pegawai ASN, saya sempat tanya ke beberapa orang, kamu mau jadi pegawai negeri tarifnya berapa sih? Macam-macam jawabannya. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300 juta. Wow, luar biasa saya bilang. Coba kita sadar diri dulu, saya bilang. Orang kalau nyogok itu bodoh menurut saya. Saya tegas mengatakan bodoh. Kenapa bodoh? Sekarang mereka mau jadi apa misalnya? Jadi sudah jadi rahasia umum misalnya, mau jadi pegawai negeri ada yang nyogok, mau jadi polisi, jadi tentara ada yang nyogok. Kadang-kadang bangga loh. Bangga mereka menceritakan pada orang lain. Keluarganya menceritakan pada orang lain, anak kamu bayar berapa? Bangga.
Nah gini, ketika mereka membayar 200 juta misalnya. Kalau jadi pegawai negeri nanti pertama diangkat barangkali penghasilannya baru 3 jutaan. Kalau penghasilan pegawai negeri. Oke lah, barangkali tidak sampai kalau bukan sarjana di bawah 3 juta. Lalu begini, kalau 3 juta kita hitung per tahun berarti 36 juta. Artinya kalau kita kalikan, kalau mereka bayar tadi sampai 200 juta, butuh 6 tahun duit mereka kembali. Saya bilang ke mahasiswa, kamu kalau punya uang 200 juta, kamu simpan di bank. Terus ngapain, Pak? Daripada kamu bayar bayar oknum untuk nyogok jadi pegawai, nanti mereka yang pegawai negeri tanggal 1 itu gajian, kamu juga datang ke bank tarik duit kamu 300 juta. Nggak capek, nggak kena marah kalau pekerjaan kamu nggak benar, nggak disuruh-suruh. Tinggal kamu ambil uang 1 juta, kemudian selama 6 tahun loh, 6 tahun lamanya akhirnya kamu nggak kerja ngapa-ngapa, cuma ngambil uang 3 juta. Ketimbang uangnya itu diberikan kepada orang lain, dosanya dapat, lalu yang dimakan nanti uang sendiri, kan sia-sia. Nah ini terjadi kan, mereka meskipun suka sama suka. Nah, prinsip muamalah seperti ini yang dilarang. Baik, saya lanjutkan ayat An-Nisa ini tadi. An-Nisa 29, wala taqtulu illa an takuna tijaratan antara minkum. Tentu perniagaan yang dasarnya suka sama suka ada batasnya, karena perniagaan itu tidak boleh, dasarnya itu adalah keterpaksaan. Kemudian wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Sayang padamu. Baik. Nah, di dalam bermuamalah tadi saya sudah katakan, tentu objeknya itu adalah bentuknya yang saya sebutkan tadi, benda, barang, dan manfaat. Semuanya itu kalau kita simpulkan lagi itu adalah harta. Harta. Objek muamalah itu harta. Jadi bagaimana harta itu kita dapatkan? Bagaimana harta itu kita belanjakan? Bagaimana harta itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain? Dalam Islam tentu nanti harta, tidak semua benda itu bisa dikategorikan harta. Benda yang dalam istilah muamalah disebut dengan mutaqawwim, maka itulah yang memang harta. Kalau ghairu mutaqawwim maka tidak harta. Tentu untuk menilai mutaqawwim dan ghairu mutaqawwim itu ada dua bentuk. Mutaqawwim itu bisa dari segi benda dan bisa dari segi cara memperoleh harta itu sendiri. Bendanya halal tentu itu harta, cara memperolehnya dengan cara yang benar itu adalah harta. Sebaliknya, kalau cara memperolehnya tidak benar maka dia ghairu mutaqawwim. Harta itu tentu sesuatu yang membuat kita menjadi tertarik kepadanya. Karena asal katanya sendiri itu memang harta itu adalah condong, miring. Jadi harta itu memang sesuatu yang orang itu tertarik terhadap itu. Tentu ketertarikan seseorang itu menjadikan harta itu berbeda nilainya. Makanya oleh jumhur ulama nanti harta itu adalah sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak harta itu. Nah, ukuran nilai tentu berbeda loh setiap orang. Orang yang bisa menghasilkan 1 juta satu hari ataupun 10 juta satu hari, uang 1 juta itu kecil nilainya bagi dia. Tapi bagi mereka yang 1 bulan hanya bisa menghasilkan 300.000, 500.000, masih ada kok seperti itu sampai hari ini, maka uang 10.000 itu bagi mereka mungkin seluas lapangan sepak bola, uang 10.000 itu sangat bernilai sekali. Artinya, begitu ukuran harta bagi setiap orang itu tentu berbeda. Secara garis besarnya seperti itu. Kita kasih contoh. Saya kebetulan punya anak kecil. Jadi kadang bagi anak itu potongan kayu pendek-pendek ataupun batu yang mereka temukan di jalanan bagi mereka itu bernilai. Dan itu kalau kita lihat pendapatnya jumhur, ini adalah harta bagi dia. Ketika kita melenyapkannya atau merusaknya, maka itu akan menyakiti perasaannya, menyakiti hatinya. Karena itu bagi dia berharga.
Begitu juga dengan harta orang lain. Jadi kita tidak bisa mengukur orang dengan ukuran diri kita sendiri. Beda standar setiap orang. Baik, objeknya itu adalah harta. Nanti misal gini, harta berpindah, harta ditukarkan, harta berpindah. Ketika harta itu ditukarkan dari A ke B, maka kita sebut dengan jual beli namanya. Ketika harta itu dipindahkan dari A ke B, bukan ditukarkan, dipindahkan, tanpa adanya pertukaran, tanpa adanya pemindahan kepemilikan, maka kita sebut namanya hibah. Tetap harta juga ada dilihat dari dua aspek, dari zat dan dari manfaat. Ketika manfaatnya aja yang diserahkan kepada orang lain, maka kita namakan, atau dalam fikih muamalah dinamakan itu adalah sewa. Jika itu berupa jasa seseorang, maka jasa, maka dikenal dengan istilah upah ataupun sewa. Jadi hakikatnya adalah persoalan ekonomi itu persoalan bagaimana harta itu berpindah, kalau kita sederhanakan, dari satu tangan ke tangan orang lain, baik itu pindahnya sementara, atau pindahnya memang pemiliknya juga bertukar, ataupun nanti harta itu ada dua harta yang kita gabungkan menjadi satu. Maka masing-masing itu nanti akan diatur sendiri. Sudah dibuat aturannya sendiri dalam fikih muamalah yang kita sebut namanya adalah akad. Maka kajian muamalah selain harta, maka bagaimana perpindahan harta itu menentukan akadnya apa yang akan dipakai. Maka kalau dia bentuk pertukaran barang dengan barang atau harta dengan harta, dipahami itu adalah jual beli, maka nanti berlaku akad dalam jual beli. Dalam akad tentu struktur akad itu terdiri dari rukun dan syarat. Maka jual beli dalam Islam akan menjadi sesuatu yang sah apabila rukun dan syarat terpenuhi. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang dimaksud penuhi akad-akad di sini adalah penuhilah rukunnya, penuhilah syaratnya. Maka di situ nanti transaksi yang dilakukan itu memang betul-betul transaksi yang bukan hanya untuk memperoleh profit, keuntungan, kalau akadnya memang akadnya membolehkan kita untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga mendapatkan pahala di situ. Karena kalau kita lihat pembagian akad, nanti ulama ada yang membagi akad itu dari segi tujuannya atau dari segi imbalan yang kita dapat. Ada yang tujuan akad itu hanya untuk berbuat baik, ada yang tujuan akadnya itu memang boleh kita mendapatkan keuntungan di situ. Tapi hakikatnya sama semua bagi saya. Ketika akad itu tujuannya hanya berbuat baik, kita akan mendapatkan keuntungan materi juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau akad itu diciptakan oleh Allah untuk mendapatkan keuntungan materi, tapi di dalamnya kita juga mendapatkan keuntungan pahala. Misalnya gini, utang piutang itu Allah ciptakan dalam rangka tabaruk. Atau dia termasuk akad yang memang untuk saling berbuat baik, atau ta'awun, saling tolong-menolong. Tidak boleh mendapat keuntungan di situ. Tapi ketika kita lakukan dengan ikhlas, saya yakin kita akan mendapatkan keuntungan materi di situ. Tanpa disengaja, tanpa disadari. Kenapa? Tidak mungkin dong. Akidah kita mengatakan, kita sudah berbuat baik, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya dalam berbuat baik menurut saya. Saya punya pengalaman juga dalam hal ini. Saya ketika itu ada uang untuk untuk membeli sesuatu. Waktu itu saya ingin membeli HP, ada uang 2 juta. Kebetulan ada kawan saya mau pinjam uang itu. Pinjam, saya perlu, gitu. Saya pinjamkan. Nah, ini kan berbuat baik, utang. Saya tidak boleh mendapatkan keuntungan di situ hanya berbuat baik. Tapi bagi saya mendapatkan keuntungan materi juga loh. Selain mungkin keuntungan pahala, ukurannya adalah keikhlasan kita masing-masing. Kenapa? Sebelum kawan saya itu mengembalikan hutangnya, sebelum dia mengembalikan, awalnya tujuan uang itu untuk membeli HP, HP-nya sudah terbeli ketika hutangnya belum dibayarkan. Makanya saya pandang ini, ternyata Allah sudah mengembalikan hutang orang tersebut sesuai dengan tujuan saya sebelum orang itu mengembalikan hutangnya. Artinya berbuat baik pun, walaupun sebenarnya imbalannya hanya pahala,
Allah juga kasih imbalan menurut saya juga materi. Cuman kadang kita jarang menyadari hal-hal yang seperti itu. Memang kata Allah, man ahrafa nafsahu faqad ahrafa rabbah. Kemudian gini, sekarang akad tijarah, akad yang memang Allah desain kita boleh mendapatkan keuntungan materi di situ. Ya, Allah bagi dalam dua bentuk mungkin. Dalam bentuk mubadalah wa musyarakah. Bentuknya ada pertukaran tadi seperti jual beli dan sewa menyewa. Kemudian ada bentuknya percampuran seperti kerjasama yang dilakukan menggabung dua harta. Di dalamnya memang untuk mendapatkan keuntungan materi, tapi hakikatnya begini. Kita akan juga mendapatkan pahala dong dalam akad ini. Memang desain awalnya oleh Allah, maqasid syariah di dalamnya oleh Allah adalah ini akad Allah desain untuk kita memang mendapatkan materi, tapi kita bisa dapatkan pahala juga di situ. Kapan? Wa aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad itu, penuhilah rukunnya, penuhilah syarat-syaratnya, tidak bertentangan dengan tujuan. Begitu juga sebaliknya, akad-akad yang ditujukan untuk tabarruk atau ta'awun, berbuat baik atau tolong menolong, Allah juga kasih kok imbalan materinya tanpa kita sadari. Ayatnya menjelaskan secara tidak langsung. Misalnya begini, kita bersedekah. Tadi di awal sudah saya contohkan. Kita sedekah kan sebenarnya memberikan rezeki yang memang sudah porsi kita, lalu kita berikan pada orang lain. Allah sudah janjikan rezeki tidak tertukar. Pasti kembali lagi dong kepada kita. Makanya saya tidak pernah mendengar orang rajin sedekah itu menjadi miskin. Kalau secara matematik, tentu rajin sedekah, dia keluarkan harta yang ada pada diri dia, kurang dong harta yang ada pada diri dia. Ternyata orang rajin sedekah itu tidak jadi miskin, malah tambah kaya secara materi. Tetapi sebaliknya, orang yang rajin hutang, rajin berhutang, malah banyak yang bangkrut. Secara matematik kalau kita lihat, berhutang, uang orang lain masuk ke kita, artinya uang kita bertambah, kok bisa bangkrut? Ini aneh. Jadi tidak mesti uang datang kepada kita itu bisa saja membuat kita setelah dalam hutang seperti itu. Nah ini mungkin menjadi pelajaran bersama kita. Nah akad-akad itu nanti ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, ada macam-macam akad. Saya kira saya tidak menjelaskan secara rinci di situ. Sekarang sudah jam 14.43 di sini. Supaya nanti bisa kita kembangkan sebelum saya lanjutkan sebagai pengantar, mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Karena di sini di Curup jam asarnya itu sekarang jam 15.00. Baik, saya kembalikan dulu kepada moderator, kepada Pak Nur Fajir Ramadan. Mungkin ada yang salah, nanti mohon masukannya sehingga saya dapat memperbaiki kesalahan saya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Ustaz Nofrizal nih penuh dengan nuansa-nuansa hikmah ya, ceramah tentang fikihnya. Karena biasanya saya kalau dengar ceramah fikih ya dingin-dingin aja, fikih-fikih aja gitu. Atau ceramah tasawuf, ceramah akhlak ya akhlak aja tasawuf. Di sini enggak. Berarti mirip dengan perkataan Imam Syafi'i dalam diwan beliau, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Ya. Jangan jadi orang satu doang, faqih saja atau sufi saja, tapi faqih dan sufi sekaligus. Terima kasih Ustaz Nofrizal sudah memberikan banyak pencerahan soal fikih muamalah dan juga alhamdulillah meskipun tidak ada di judul tapi sudah dihubungkan juga dengan maqasid syariah. Karena memang pada akhirnya lembaga kita ini Ustaz Nofrizal lembaga yang fokusnya di maqasid syariah. Dan tadi kita sudah dapat ternyata utang pun, ternyata akad pun dan seterusnya baik yang tabarruk maupun yang muawadhah semuanya ada maqasidnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya tahu mungkin di beberapa tempat sudah masuk waktu asar, tetapi tidak mengapa kita karena acara online melibatkan lintas daerah. Saya tetap akan persilakan para hadirin untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin kita sampai pukul 15.00 begitu ya, Ustaz Nofrizal ya, agar Ustaz bisa pergi sholat. Silakan. Saya lihat ada yang dari Bukit Tinggi juga. Mungkin ini kawan atau muridnya Ustaz Nofrizal. Dari Bukit Tinggi? Ada dari UIN Bukit Tinggi nih. UIN baru ini Ustaz. Kayaknya baru. Iya. UIN apa namanya ya?
Baru berapa bulan kayaknya jadi UIN Bukit Tinggi kita. Sebelumnya Yayan Bukit Tinggi. Ya Ya, silakan para hadirin. Paling dari saya sendiri mungkin untuk membuka diskusi Ustadz Nofrizal kalau diperkenankan. Tadi Ustadz Nofrizal nampaknya belum memperjelas apa patokan kita akad tidak boleh berdasarkan suka sama suka saja. Patokannya di mana? Artinya soal Ustadz tadi mengatakan, ya betul suka sama suka unsur penting antarodin, tapi itu bukan segala-galanya. Nah, patokannya kapan antarodin itu ini sebesar apa pengaruhnya antarodin itu di akad sampai dia bisa mempengaruhi kehalalan atau tidak. Seperti tadi contoh akad riba meskipun antarodin tetap aja haram atau akad-akad lain lah yang sejenis. Silakan Ustadz, mungkin patokan sebatas mana kita tuh menjadikan antarodin suka sama suka itu sebagai rukun terpenting dalam akad. Mohon maaf kalau kurang berkenan. baik. Tentu tadi saya mengatakan Al-Quran mendaki bahwasanya kalau kita mencari sesuatu itu dasarnya adalah suka sama suka. Nah, kadang-kadang tadi saya jelaskan, mereka memahami, wah kalau sudah suka sama suka semuanya boleh dong. Ternyata muamalah mengatur memang begini. Dalam muamalah itu kan kita tahu kaidah muamalah itu adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya, konsep dasar muamalah itu tentu boleh saja. Tetapi kan sudah itu dibatasi ilama ya dulu dalil ada tahrimihi. Kecuali ada dalil yang memang mengharamkan itu. Nah, mengharamkannya itu, yang melarangnya itu ya atau membatasinya itu tentu prinsip-prinsip yang disusun. Prinsip tadi itu yang saya katakan. Karena mereka anggap dah kalau suka sama suka ya boleh aja semuanya. Bahkan sampai misalnya ke hubungan muamalah dalam bentuk lain. Ada orang yang, ngapa kamu sampai melakukan perbuatan zina? Oh, dasarnya suka sama suka. Lah kan zina dilarang walaupun suka sama suka. Jadi tetap aja tidak boleh seperti itu. Nah, suka sama suka itu tentu di dalamnya tidak apa namanya itu tidak melanggar hak orang lain ketika suka sama suka itu dalam transaksi, tidak menganiaya orang lain. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jadi kalau unsur itu di apa namanya itu diterabas tentu akan merugikan baik diri sendiri ataupun orang lain. Makanya tadi batas dari suka sama suka itu selama transaksi itu tidak haram maka boleh. Selama transaksi itu tidak riba maka boleh. Selama transaksi itu tidak goror maka boleh atau suka sama suka itu. Selama transaksi itu tidak ada unsur maisir, riswah, maka tentu itulah suka sama suka itu dibolehkan. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan Pak Nur Fajri Ramadan. Rupanya dari Bukit Tinggi ya. Ya. Teman saya di situ Pak Dahyul Daipon ya. Ya, silakan peserta lain jangan disia-siakan ini kesempatan untuk bertanya, untuk diskusi juga. Terima kasih banyak juga atas jawaban dari Ustadz Nofrizal. Ya, saya sangat silakan. Nanti salam sama Ustadz Dahyul Daipon ya di Bukit Tinggi. Oh ya. Tapi Ustadz ini posisi di Bengkulu sekarang tapi ya? Ya, saya di Bengkulu. Dulu satu kelas dengan Dahyul Daipon. Di Bengkulu ini ngomong-ngomong apa namanya? Memang sudah lama asalnya Bengkulu ini? Apa karena tugas mengajar saja? Nah, saya juga orang Minang. Oh begitu, ya. Berarti memang tugas mengajar saja di Bengkulu ya? Tugas mengajar aja. Baik. Saya pikir kembali ke Bengkulu. Oke, silakan para hadirin yang lain. Kalau sudah pada izin mau sholat asar ini. Mungkin ada tambahan atau koreksi dari yang saya sampaikan tadi dari bapak-bapak di sini atau ibu-ibu ini. Bisa saja tadi yang saya sampaikan itu kurang tepat atau salah ya silakan ditambah. Paling ini mungkin Ustaz Rizal, sepertinya seberapa dalam harusnya mahasiswa S1 itu menguasai fikih muamalah kalau dia ingin hanya jadi praktisi. Kalau dia hanya ingin jadi praktisi, kira-kira apa saja aspek dari fikih muamalah yang luas itu yang mestinya dia kuasai. Anggaplah misalnya praktisi bank syariah.
dia mau jadi staff di BSI misalnya. Hmm. Sejauh mana Baik. kira-kira Ya, jadi gini, kalau untuk praktisi, agar mungkin ke depan kalau ada yang ingin menyelenggarakan pelatihan atau seminar khusus, topiknya jadi lebih spesifik begitu Ustaz, tidak terlalu luas misalnya. karena gini, hakikatnya yang membedakan kalau yang saya pahami itu antara bank syariah dengan bank konvensional itu kan terjadinya di akad. Nah, ketika itu di bank konvensional ada perpindahan uang. Ketika dari pindah uang dari nasabah ke bank, yang kita sebut namanya bisa saja dalam bentuk produknya nanti tabungan, deposito atau giro, artinya dari nasabah ke bank. Nah, hartanya berpindah. Apakah pemilikannya berpindah juga atau tidak? Kalau tidak berpindah ke pemilikan, terus akan apa yang cocok? Ternyata oleh MUI sekarang, DSNUI yang paling cocok itu misalnya kalau tabungan nanti ada dua bentuk sesuai dengan nasabahnya ingin nabung, boleh hanya sekedar nitip, berarti dia tidak mengharapkan profit dari yang dia titipkan, harta yang dititipkan. Tapi kalau dia mengharapkan profit, keuntungan dari harta yang dititipkan, maka disesuaikan dengan akad yang memang membolehkan mendapatkan profit itu. Yang dipaham di sini seperti mudharabah, termasuk di deposito dan giro. Sebaliknya, artinya gitu, akadnya itu, kalau harta itu berpindah dari bank ke nasabah, bentuk perpindahan harta dari bank ke nasabah sesuai dengan tujuan ataupun kebutuhan nasabah itu. Nasabah datang ke bank tujuannya untuk apa? Untuk membeli sesuatu atau untuk mencampurkan harta bank dengan harta dia, maka nanti akan dipakai bentuk yang tepat. Bisa saja bentuknya mubadalah ataupun musyarakah. Mubadalah bisa saja nanti bentuknya jual beli ataupun bentuknya itu adalah sewa atau apa. Artinya kedudukannya itu adalah di akad. Memang kalau mereka bertanya apa sih membedakan bank syariah dan bank konvensional, ya jawabannya di akad. Kenapa? Karena akad itu yang menentukan sesuatu itu menjadi boleh ataupun tidak boleh. Saya kasih contoh antara zina dan nikah yang membatasi cuma akad. Orang berzina melakukan hubungan suami istri. Orang nikah melakukan hubungan suami istri. Yang membolehkan itu karena adanya akad. Jadi akad nikahnya yang awalnya zina itu berhubungan suami istri itu dilarang. Ketika dia menikah maka hubungan suami istri itu menjadi dibolehkan. Begitu juga sebaliknya. Ketika mereka menanyakan, bank konvensional dengan bank syariah gimana? Ya di akadnya. Lah kok cuma akad kan masalahnya? Ya akad itu menjadikan sesuatu yang yang awalnya menjadi dilarang bisa saja berubah menjadi boleh, tergantung karena menggunakan akad yang memang dibolehkan untuk itu. Kalau saya sering ditanya, jadi di mana letak haramnya? Ya saya bilang gini, ketika kamu berhubungan dengan bank konvensional mendapatkan uang, akadnya apa? Nggak ada akad. Kalau nggak ada akad nggak jelas. Transaksi yang nggak jelas juga nggak boleh, saya bilang. Oke lah, akadnya mirip dengan utang atau pinjam bahasa kita. Kamu ngutang duit ke bank, tapi kan bayarnya lebih. Utang tidak boleh kan bayarnya lebih, maka riba. Terus bank syariah gimana ya? Bank syariah nggak mungkin seperti itu. Kalau seperti itu yang sama aja, nggak boleh juga jadinya. Bedanya apa ya? Tentu mestinya bank syariah itu kan menunjukkan ketika orang butuh sesuatu bukan seperti yang mereka lakukan seperti itu. Saya kasih contoh. Kamu mau beli motor, datang ke bank konvensional. Bank konvensional nanti pinjamkan duit, lalu nanti balikkan plus dengan bunga. Kalau bank syariah gimana? Kamu mau beli motor, ya bank memposisikan dirinya karena kamu sebagai pembeli, bank sebagai penjual. Jual beli termasuk akad yang memang diizinkan atau dibuat oleh Allah. Di sini makosidnya membolehkan orang untuk mendapatkan keuntungan. Utang piutang didesain oleh Allah, akad itu makosidnya tidak untuk mendapatkan keuntungan, hanya berbuat kebaikan atau tolong menolong, maka tidak boleh mendapatkan keuntungan. Bedanya memang cuma di akad, tapi itu tadi kalau saya umpamakan seperti zina dengan nikah, bedanya cuma di akad, tapi hubungan suami istrinya akan menjadi berpahala kalau dia sudah menikah dan berdosa ketika belum menikah. Nah, artinya bagi mereka yang ingin bekerja atau menjadi praktisi, maka kalau sudah mengetahui akad secara mendalam, maka bekal itu ya mestinya harus ada. Begitu Pak Nur Fajri. Ya baik, silakan, ini mungkin masih ada 5 menit tersisa kalau ada yang ingin diskusi. Saya jujur saja Ustadz Nofrizal
kadang banyak lulusan ekonomi syariah itu malas belajar fikih muamalat ya, selain yang di perkuliahan, karena merasa ya buat apa saya cuma staff, cuma praktisi, nggak serius itu gitu. Ada kecenderungan begitu, jadi tidak mau tafakuh fiddin. Padahal sebenarnya belajar fikih ya tidak harus jadi praktisi pun belajar fikih muamalat ya. Sebagaimana wajib ditegaskan ulama di Ihya Setidaknya kan kita, kenapa kita harus belajar fikih muamalah? Kan setiap hari kita melakukan transaksi. Ya, betul sekali. Bahkan Umar bin Khattab kan pernah mengatakan, mestinya pedagang itu punya sertifikasi fikih muamalah dong, mereka kalau ingin berdagang. Kalau itu ada, maka insya Allah larangan-larangan yang disebutkan tadi, insya Allah bisa diminimalisir ya. Karena pedagang itu luar biasa ya godaannya. Kebetulan saya juga anak seorang pedagang. Ya, kesempatan untuk berbuat curang di perdagangan itu luar biasa. Makanya Allah janjikan nanti pedagang yang jujur itu nanti hidupnya berdampingan dengan Rasulullah di surga. Masya Allah. Baik, itu barangkali kalau tidak ada lagi dari penanya lain, saya persilakan Ustaz Rizal untuk memberikan closing statement. Oh, ini ada nih. Sebentar. Ada yang minta kontak Ustadz. Ya, oke. Cuma Japri ternyata. Nanti mungkin ya Japri aja ya. Rizal ya untuk memberikan kontak ke hadirin. Ya. Baik, silakan Ustaz Rizal mungkin closing statement dari Ustaz. Baik. Saya tadi berbicara mengantarkan muamalah itu dengan mengkombinkan dengan konsep rezeki. Jadi tujuannya apa? Karena bermuamalah itu apapun nanti bentuk profesi kita, tujuannya adalah memperoleh atau mengejar rezeki Allah tersebut. Hakikatnya rezeki itu memang untuk kita sudah dijatahkan oleh Allah, kita sudah membuat komitmen ketika sebelum dilahirkan di muka bumi. Ada 3 yang sudah kita komitmenkan tentang jodoh, rezeki, dan di mana kita meninggal dunia nanti. Nah, rezeki yang sudah diberikan kepada kita itu bagi saya, yang saya yakini itu adalah cukup memenuhi kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan minimal, tapi kebutuhan maksimal. Nah, dan itu tidak mungkin tertukar. Dalam bentuk muamalah apapun yang kita lakukan, sudah ada rezekinya. Toh, tidak ada satu pekerjaan, profesi apapun di muka bumi ini yang mulia, kecuali kita sendiri yang memuliakan pekerjaan itu. Karena apapun pekerjaannya itu adalah memang hanya dalam rangka untuk mengejar rezeki yang sudah Allah sediakan, Allah janjikan pada kita, yang mampu memenuhi kebutuhan maksimal kita. Otomatis cara-cara yang kita lakukan itulah yang kita perlu upgrade terus, karena Allah menjanjikan yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, beramal soleh, berilmu dan beramal soleh. Ya, tentu mengupgrade keilmuan itu adalah supaya untuk memperbaiki cara kita memperoleh rezeki. Dengan begitu nanti akan diangkat derajat kita melalui ilmu ataupun melalui profesi yang kita lakukan. Sebaliknya, bagi mereka yang memang tidak melakukan itu, profesi itu malah menghinakan dia, bukan mengangkat derajatnya. Karena apapun itu pasti orang akan diangkat derajatnya melalui profesinya masing-masing kalau itu diyakini dan dijalani dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu closing statement-nya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang betul-betul dapat menjaga profesi kita masing-masing. Terima kasih banyak Ustaz Rizal, dan juga terima kasih para hadirin sekalian sudah menyempatkan hadir, sudah mau diskusi. Oh iya, ini ada yang mengucapkan terima kasih banyak Ustaz Rizal atas pengajian fikih Muhammad yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita berharap ya momentum berdirinya BSI atau semakin banyak bank-bank BUMD yang menjadi syariah seperti terakhir mungkin di Riau. Saya tidak tahu di Bengkulu bagaimana Ustaz Rizal, apakah bank BUMD-nya sudah jadi bank syariah atau belum? Belum, kalau BUMD belum. Belum ya, tapi Sumbar sudah ya, Sumbar, kemudian di Riau, di NTB. Ya, itu momentum sebetulnya. Ustaz Rizal, terima kasih banyak sudah menyemangati kita. Kita tutup mungkin dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafarat majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin lab rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, silakan Ustaz.